Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kelima kita, saya akan menjelaskan tentang definisi minat belajar. Ini yang pertama, minat. Definisi minat. Menurut ahli pertama, minat adalah suatu rasa lebih suka atau ketertarikan yang lebih pada suatu hal dan aktivitas tanpa ada yang menyuruh. Nah, jadi menurut ahli pertama di sini, minat itu adalah suatu rasa yang lebih suka atau ketertarikan yang lebih pada suatu hal dan tidak ada yang menyuruh, jadi berasal dari dirinya sendiri. Selanjutnya, menurut ahli kedua, di sini minat adalah kecenderungan terhadap sesuatu untuk dilakukan karena kesukaan pada hal tersebut. Jadi menurut ahli kedua, di sini minat itu kecenderungan terhadap sesuatu yang dilakukan karena kesukaan pada hal tersebut ya. Jadi dari kedua hal tersebut bisa kita simpulkan minat adalah suatu ketertarikan terhadap sesuatu ya. Selanjutnya di sini definisi minat belajar. Nah, minat belajar siswa adalah kecenderungan individu untuk menyukai hal-hal yang berkaitan dengan proses belajar dengan ditandai adanya perubahan perilaku pada individu tersebut dan biasanya ditandai dengan perasaan senang dan selalu memberikan perhatian pada pelajaran tertentu sebagai pengalaman sendiri maupun interaksi dengan lingkungan. Nah, di sini definisi minat belajar siswa yaitu adalah kecenderungan individu ya untuk menyukai hal-hal yang berkaitan dengan proses pembelajaran dan ditandai dengan perubahan perilaku, yaitu ada rasa senang dan selalu memberikan perhatian pada pelajaran yang disukai atau pelajaran tertentu ya sebagai pengalaman sendiri maupun interaksi dengan lingkungannya ya. Selanjutnya di sini ada ciri-ciri minat belajar. Ciri-ciri minat belajar di sini saya mengambil 6. Yang pertama itu minat tumbuh bersama dengan perkembangan fisik dan mentalnya. Selanjutnya yang kedua, minat tergantung pada kegiatan belajarnya. Yang ketiga, perkembangan minat mungkin terbatas. Yang keempat, minat tergantung pada kesempatan belajar. Lalu yang kelima, minat dipengaruhi oleh budaya. Terus yang terakhir di sini, minat berbobot egosentris. Itu artinya jika seseorang senang terhadap sesuatu maka akan timbul hasrat memilikinya ya. Jadi itu tadi ciri-ciri minat belajar ada 6, bisa kalian baca sendiri ya. Itu terus selanjutnya yaitu indikator minat belajar ya. Di sini indikator minat belajar ada 5, yaitu yang pertama rasa tertarik. Nah, rasa tertarik di sini yaitu ketertarikan terhadap pelajaran di kelas ya. Selanjutnya yang kedua, perasaan senang. Perasaan senang yaitu kesukaan terhadap mata pelajaran tersebut ya. Selanjutnya yang ketiga ada perhatian. Di sini perhatian yaitu keaktifan seorang siswa ya terhadap apa yang dipelajarinya ya. Selanjutnya ini ada partisipasi. Ini partisipasi yaitu keikutsertaan siswa di dalam proses pembelajaran tersebut. Selanjutnya yang kelima di sini ada keinginan. Keinginan di sini yaitu ada rasa keingintahuan yang tinggi tanpa ada unsur paksaan. Ya, jadi dari dirinya sendiri tanpa ada yang memaksa. Selanjutnya di sini ada faktor yang mempengaruhi minat belajar. Ya, di sini faktor yang mempengaruhi ada 3 ya. Yang pertama yaitu faktor internal. Faktor internal di sini dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama dari aspek fisiologis ya. Fisiologis di sini yaitu tentang kondisi jasmani atau kebugaran jasmani ya. Jadi
kebugaran jasmani atau kondisi jasmani itu dapat mempengaruhi semangat siswa dalam pembelajaran. Selanjutnya, yang kedua yaitu dari aspek psikologis. Di sini aspek psikologis itu merupakan dari dalam diri siswa yang berdiri dari inteligensi, bakat minat, sikapnya, minat, dan motivasinya. Ya, jadi untuk aspek psikologisnya yaitu bisa dari bakat siswa, sikap siswa, minat siswa, dan motivasinya. Ya. Selanjutnya yaitu faktor eksternal siswa. Di sini faktor eksternal siswa juga dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu lingkungan sosial. Nah, lingkungan sosial di sini terdiri dari sekolah, keluarga, masyarakat, dan teman sekelas. Selanjutnya itu yang kedua dari lingkungan non sosial. Di sini lingkungan non sosial yaitu terdiri dari gedung sekolah dan letaknya, faktor materi pelajaran, waktu pelajaran, dan keadaan rumah, tempat tinggal, dan alat-alat belajarnya. Ya. Selanjutnya yaitu yang terakhir faktor pendekatan belajar. Ini faktor pendekatan belajar yaitu strategi yang digunakan siswa dalam menunjang keefektifan proses mempelajari materi. Ya. Jadi itu faktor yang mempengaruhi minat belajar, yaitu ada 3 ya. Setiap faktor internal dibagi menjadi 2, faktor eksternalnya juga dibagi menjadi 2, dan ada faktor pendekatan belajar. Nah, jadi mungkin itu penjelasan tentang definisi minat belajar. Kurang lebihnya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.